Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusirmi Ananta Casaria dengan NIM 2303166 dari kelas pendidikan biologi A. Izin untuk mempresentasikan hasil telaah teks biologi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris untuk biologi. Di sini saya mengambil topik Factors that affect genetic equilibrium dengan judul Hardy-Weinberg Principle. Nah, dari paragraf ini kita menemukan main idenya yang terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu the allele frequencies will remain constant from one generation to the next unless evolutionary force acts upon them. Nah, untuk hasil telaah dari part of speech-nya sendiri, kita mulai dari kalimat yang pertama, yaitu the Hardy-Weinberg Principle state that in a large, randomly mating population, the allele frequencies will remain constant from one generation to the next unless evolutionary force acts upon them. Dengan terjemahan, prinsip Hardy-Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar yang melakukan perkawinan secara acak, frekuensi alel akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecuali jika kekuatan evolusioner mempengaruhinya. Dari kalimat yang pertama ini, kita menemukan kata states yang menunjukkan bahwa dia merupakan simple present tense yang menyatakan fakta ilmiah atau general truths. Nah, sedangkan kata will remain sendiri yang terdapat dalam kalimat ini, dia itu menunjukkan simple future tense yang menjelaskan konsekuensi logis dari prinsip tadi. Untuk analisis part of speech-nya sendiri, yang pertama ada unsur noun, di mana ada 5 noun dalam kalimat ini. Yang pertama ada principle, yang merupakan noun utama dalam klausa utama. Dia itu merupakan subjek dari kata kerja states dan merujuk pada konsep Hardy-Weinberg. Nah, kemudian yang kedua adalah population, merupakan noun yang menggambarkan sekumpulan individu dalam suatu tempat. Yang ketiga adalah frequencies yang termasuk dalam plural noun. Kemudian ada generation yang merupakan kata benda yang menunjukkan periode dalam pewarisan genetik. Dan yang kelima adalah force dan yang merupakan plural noun juga. Nah, unsur yang selanjutnya adalah pronoun, di mana terdapat pada kata them. Nah, kata ganti objek yang menggantikan allele frekuensi agar dia itu tidak diulang lagi. Kemudian ada gerund. Gerund terdapat pada kata mating, yaitu bentuk ing dari kata kerja mate. Nah, tetapi dalam konteks ini dia itu berfungsi sebagai kata benda yang mendeskripsikan jenis populasi. Unsur yang selanjutnya adalah verb, di mana dia itu terdapat pada kata states yang merupakan verb utama dalam simple present tense. Nah, verb ini dia itu bersifat transitif karena memiliki objek, yaitu klausa yang dimulai dengan kata that. Kemudian yang kedua adalah remain yang merupakan verb utama dalam bentuk infinitif tanpa to. Yang ketiga adalah age, yaitu kata kerja utama dalam klausa terakhir. Unsur yang selanjutnya adalah adjektif yang ditemukan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah Hardy-Weinberg, merupakan adjektif yang menjelaskan principle. Dia itu merupakan proper adjektif yang berasal dari nama ilmuwan. Kemudian ada kata large yang merupakan adjektif yang mendeskripsikan ukuran populasi. Yang ketiga adalah allele yang merupakan dia itu sebenarnya kata benda, tetapi dalam frasa allele frekuensi sendiri, kata ini tidak berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan kata frequencies. Nah, yang keempat adalah constant, yaitu kata sifat yang menerangkan frequencies. Selanjutnya yaitu adalah evolutionary yang merupakan adjektif yang menjelaskan kata force. Unsur selanjutnya adalah adverb yang terdapat pada kata randomly yang merupakan adverb yang menjelaskan kata kerja mating. Selanjutnya adalah conjunction, di mana ada 2, yaitu adalah that merupakan conjunction subordinatif yang menghubungkan klausa utama dengan klausa bawahan. Yang kedua adalah unless yang merupakan conjunction yang menunjukkan syarat negatif. Artinya sesuatu hanya akan terjadi jika syarat tertentu tidak terpenuhi. Unsur selanjutnya adalah modal yang ditemukan pada kata will. Dan yang selanjutnya yaitu preposition. Ada 4, yaitu ada in yang menunjukkan lokasi atau kondisi, yaitu dalam suatu populasi tertentu. Kemudian ada from yang menunjukkan titik awal perubahan dari satu generasi. Lalu ada to yang menunjukkan arah perubahan ke generasi berikutnya. Terakhir adalah upon, yaitu preposisi yang menunjukkan hubungan antara force dan them. Nah, untuk kalimat yang kedua, yaitu scientists must carefully analyze genetic variation which influence the inheritance of traits to understand how evolution works. Terjemahannya, para ilmuwan harus menganalisis variasi genetik dengan hati-hati yang mempengaruhi pewarisan sifat untuk memahami bagaimana evolusi bekerja. Dari kalimat ini ditemukan tensesnya, yaitu simple present tense yang ditandai dengan kata influence and works yang menyatakan suatu fakta ilmiah. Nah, kemudian di sini juga ada ditemukan yang namanya modal verbs. Modal verb ini terdapat pada kata must analyze yang dia itu bukan merupakan tenses, tapi struktur yang bermakna present or future.
Untuk analisis part of speech-nya, yang pertama ada noun, yaitu terdapat pada kata scientist, merupakan kata benda jamak yang merujuk pada orang yang melakukan penelitian. Kemudian ada variation, merupakan noun yang menunjuk perubahan atau perbedaan dalam genetika. Yang ketiga adalah inheritance, yang merupakan noun yang merujuk pada proses pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat adalah traits, merupakan noun jamak yang berarti karakteristik atau sifat yang diwariskan. Dan yang terakhir adalah evolution, merupakan noun yang menggambarkan proses perubahan spesies seiring waktu. Unsur yang selanjutnya adalah pronoun, yang ditemukan pada kata which, yang merupakan relative pronoun yang menggantikan kata genetic variation dan menghubungkannya dengan klausa influences the inheritance of traits. Unsur yang selanjutnya adalah adverb, yaitu pada kata carefully, yaitu kata keterangan yang menjelaskan cara melakukan tindakan analyze. Yang selanjutnya adalah adjective, yang terdapat pada kata genetic, yang merupakan kata sifat yang menjelaskan kata variation. Unsur selanjutnya adalah verbs, yaitu ada pada kata analyze yang merupakan verb utama dalam bentuk bare infinitive setelah modal must. Yang kedua adalah influences, yaitu verb dalam simple present tense yang berarti mempengaruhi. Subjeknya itu adalah which yang mengacu pada genetic variation. Yang selanjutnya adalah works, yaitu merupakan verbs dalam simple present tense. Dan yang selanjutnya adalah understand, merupakan verbs dalam bentuk infinitive, yaitu dengan rumus to plus verb. Nah, kemudian unsur selanjutnya adalah conjunction, di mana dia terdapat pada kata to dalam frasa to understand. Nah, to ini berfungsi sebagai bagian dari infinitive verb yang menghubungkan tujuan tindakan. Kemudian ada kata how, yaitu merupakan conjunction yang mengawali klausa bawahan, how evolution works, yang menunjukkan cara sesuatu terjadi. Selanjutnya adalah preposition, yaitu pada kata of, yang menunjukkan hubungan kepemilikan antara inheritance and traits. Kemudian yang terakhir adalah modals, yaitu pada kata must, yang merupakan modal yang menunjukkan keharusan atau keperluan yang kuat. Selanjutnya adalah question word, yang terdapat pada kata how, di mana dia merupakan kata tanya yang digunakan untuk menunjukkan cara atau proses evolusi terjadi dalam klausa how evolution works. Untuk kalimat yang ketiga, yaitu by studying population, they can determine whether factors such as natural selection, genetic drift, or mutation alter allele frequencies. Terjemahannya, dengan mempelajari populasi, mereka dapat menentukan apakah faktor-faktor seperti seleksi alam, hanyutan genetik, atau mutasi mengubah frekuensi alel. Nah, untuk kalimat ini sendiri, tensesnya adalah simple present tense yang terdapat pada kata alter, yang menyatakan fakta atau kebiasaan ilmiah. Kemudian di sini juga ditemukan adanya modal verb structure, yaitu ada can determine yang maknanya itu present or future. Dan di sini juga ditemukan adanya gerund frasa, yaitu pada kata studying yang dia itu bukan merupakan tenses tapi bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Untuk part of speech-nya sendiri, yang pertama ada noun, yaitu ada population. Dia merupakan plural noun yang menunjukkan sekelompok organisme dalam suatu wilayah. Kemudian ada factors, yang merupakan plural noun juga yang mengacu pada hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan frekuensi alel. Yang ketiga adalah natural selection, merupakan kata benda gabungan yang mengacu pada mekanisme evolusi. Kemudian yang keempat adalah genetic drift, yang juga merupakan kata benda gabungan yang merupakan mekanisme evolusi. Yang terakhir adalah mutation, merupakan kata benda yang menunjukkan perubahan dalam materi genetik. Dan yang terakhir adalah allele frequencies, yang merupakan kata benda jamak yang mengacu pada proporsi alel dalam suatu populasi. Unsur selanjutnya adalah pronoun, yang terdapat pada kata they. Dia merupakan pronoun subjek yang mengacu pada ilmuwan atau peneliti yang sedang mempelajari populasi. Kemudian unsur selanjutnya adalah adjective, yaitu pada kata natural, yang merupakan kata sifat yang menjelaskan kata selection, dan genetic, yang merupakan kata sifat yang menjelaskan kata drift. Selanjutnya adalah verb. Verb dalam kalimat ini ditemukan ada dua, yaitu kata determine, merupakan kata kerja utama dalam bentuk dasar setelah modal can, yang berarti menentukan. Kemudian yang kedua adalah alter, merupakan kata kerja dalam bentuk dasar yang menunjukkan tindakan perubahan terhadap frekuensi alel. Unsur yang selanjutnya adalah conjunction, yang terdapat pada kata whether. Dia merupakan konjungsi subordinasi yang menghubungkan klausa they can determine dengan klausa factor such as. Nah, yang selanjutnya adalah or. Dia itu merupakan coordinating conjunction yang menghubungkan kata genetic drift dan mutation. Selanjutnya adalah gerund. Gerund ditemukan pada kata studying, yaitu merupakan bentuk gerund dari study yang berfungsi sebagai objek dari preposisi by. Selanjutnya adalah preposition. Nah, preposition ini ditemukan pada kata by yang berarti menunjukkan cara atau metode dengan cara mempelajari populasi.
Selanjutnya yang terakhir adalah modal yang ditemukan pada kata can. Dia itu merupakan modal verb yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Nah, untuk kata selanjutnya, kalimat yang selanjutnya yaitu additionally, researchers should use mathematical models to predict change in population, ensuring that their findings are accurate. Terjemahannya, selain itu, para peneliti sebaiknya menggunakan model matematika untuk memprediksi perubahan dalam populasi, guna memastikan bahwa temuan mereka itu akurat. Nah, dari kalimat ini ditemukan jenis tense-nya adalah simple present tense, yaitu dari kata are accurate, yang menyatakan kondisi temuan. Kemudian, juga ditemukan modal verb structure, yaitu dari kata should use. Nah, dia itu tidak mempunyai tense sendiri, tapi dia itu bermakna present atau future. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya present participle, yaitu ensuring. Dia itu merupakan bukan tense, tapi bentuk kata kerja sebagai modifier. Nah, untuk analisis part of speech-nya, yang pertama ada noun, yaitu dari kata researchers, merupakan plural noun yang menunjukkan pada para peneliti sebagai subjek kalimat. Kemudian ada models, yaitu kata benda jamak yang merujuk pada mathematical models yang digunakan oleh peneliti. Kemudian yang selanjutnya adalah change, yaitu merupakan kata benda jamak yang merujuk pada perubahan yang diprediksi dalam populasi. Selanjutnya adalah population, merupakan kata benda jamak yang menunjukkan sekelompok organisme dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah findings, yaitu kata benda jamak yang merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh. Untuk unsur selanjutnya adalah verbs, yaitu ada kata use yang merupakan verbs utama yang menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh researchers. Kemudian predict, yaitu kata kerja utama dalam klausa infinitive to predict change. Kemudian yang selanjutnya adalah answering, yang merupakan kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai present participle, yaitu membentuk klausa yang menjelaskan hasil dari prediksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah kata are, yang merupakan kata kerja bantu atau linking verb yang menghubungkan kata findings dengan accurate. Unsur selanjutnya adalah pronoun, yaitu pada kata their. Dia merupakan kata ganti kepemilikan atau possessive pronoun yang menunjukkan bahwa findings adalah milik researchers. Kemudian yang selanjutnya adalah adjective, yaitu pada kata mathematical yang merupakan kata sifat yang menjelaskan models, dan accurate merupakan kata sifat yang menjelaskan findings. Unsur selanjutnya adalah conjunction, yaitu terdapat pada kata that yang merupakan kata hubung relatif yang menghubungkan findings dengan klausa that their findings are accurate. Kemudian to dalam frasa to predict. Nah, to sendiri berfungsi sebagai bagian dari infinitive verb yang menghubungkan tujuan tindakan. Selanjutnya adalah modal yang terdapat pada kata should yang menunjukkan keharusan atau saran bagi peneliti. Selanjutnya adalah preposition yang terdapat pada kata in yang menghubungkan kata change dengan population yang menunjukkan bahwa perubahan terjadi dalam populasi. Unsur selanjutnya adalah possessive form, di mana terdapat pada kata their yang merupakan kata ganti kepemilikan yang menunjukkan bahwa findings adalah milik researchers. Kemudian yang selanjutnya adalah gerund. Gerund ini sendiri terdapat pada kata answering, merupakan kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai present participle. Unsur selanjutnya adalah relative clause, yaitu terdapat pada kata that their findings are accurate, yaitu merupakan klausa relatif yang menjelaskan kata findings. Nah, kemudian ada adverb, yaitu terdapat pada kata additionally, yaitu memberi makna tambahan pada keseluruhan kalimat atau keterangan transisi. Nah, untuk kalimat yang terakhir, yaitu kalimat yang kelima, berbunyi what factors most significantly affect genetic equilibrium and how can they be measured? Nah, terjemahannya, faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi keseimbangan genetik dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diukur? Nah, tensesnya sendiri merupakan simple present tense, yaitu ditandai dengan kata affect yang menyatakan fakta ilmiah. Nah, di sini juga ditemukan adanya modal verb, yaitu dari kata can be measured, yaitu menyatakan kemampuan atau kemungkinan saat ini atau mendatang yang bermakna present atau future dalam bentuk pasif. Nah, untuk part of speech-nya yang pertama adalah noun, ditemukan pada kata factors, yang merupakan noun plural noun yang menunjukkan elemen-elemen yang berpengaruh dalam konteks keseimbangan genetik. Selanjutnya adalah equilibrium, merupakan noun tunggal, kata benda tunggal yang berarti keseimbangan dalam genetika. Unsur selanjutnya adalah modal yang ditemukan pada kata can yang menunjukkan kemungkinan atau kemampuan dalam klausa kedua. Untuk verb sendiri ada 3, yaitu pada kata effect yang merupakan kata kerja utama dalam klausa pertama yang menunjukkan bahwa factors memiliki pengaruh pada genetic equilibrium.
Kemudian yang selanjutnya adalah be. Be itu merupakan base form atau passive voice auxiliary, digunakan dalam bentuk pasif sebagai kata kerja bantu sebelum kata measure. Kemudian ada kata measure yang merupakan past participle atau passive voice, yang merupakan bentuk pasif dari measure yang menunjukkan bahwa they mengalami suatu tindakan. Yang selanjutnya adalah unsur pronoun. Dia itu terdapat pada kata they dalam bentuk personal pronoun atau third person plural, kata ganti yang merujuk pada factors sebagai subjek dalam klausa kedua. Nah, kemudian yang unsur selanjutnya adalah adjective, yang terdapat pada kata genetic, yaitu kata sifat yang menerangkan kata benda equilibrium. Unsur selanjutnya yaitu degree of comparison, yaitu pada kata most significantly. Nah, dia itu merupakan superlative degree atau adverbial form of significantly. Dia itu menunjukkan bahwa ini adalah tingkat tertinggi dari suatu perbandingan. Unsur selanjutnya adalah conjunction, yaitu pada kata and yang merupakan coordinating conjunction yang menghubungkan dua klausa independen dalam satu kalimat. Kemudian yang terakhir adalah question word, terdapat pada kata what, yaitu interrogative pronoun yang digunakan untuk menanyakan informasi tentang factors, dan kata how, yaitu interrogative adverb yang menanyakan cara atau metode dalam klausa kedua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.